Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan temanya, ya, tema bulanan gereja di tempat ini adalah kemauan yang kuat. Ya, kemauan yang kuat. Tapi hari ini saya tambahkan sedikit, ya, iman dan kemauan yang kuat. Karena saya yakin dan percaya kita punya mau, kita punya keinginan, kita punya harapan. Semuanya kita harus dasari dengan iman kita. Amin. Ya. Semuanya harus kita lalui, harus kita coba, harus kita mulai dengan kita mempersiapkan iman kita terlebih dahulu. Ya. Karena banyak kita ya berambisi secara daging. Ya, kebanyakan kita maunya secara kekuatan kita. Ya, tapi kita lupa, kita orang percaya. Ya, kita hanya punya iman. Ya, imanlah yang mendasari perjalanan rohani kita. Imanlah yang mendasari bagaimana nantinya endingnya kehidupan kita. Imanlah yang mendasari Bapak Ibu diberkati atau tidak. Amin. Jadi hari ini ya sesuai dengan tema bulanan di gereja tempat ini, kemauan yang kuat. Tapi saya dahulukan terlebih dahulu dengan kata iman. Haleluya. Waktu tadi sesi pertama dengan tema yang sama, iman dan kemauan yang kuat. Tapi kita mau sesi yang pertama belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Musa. Dan siang hari ini dengan iman yang sama, dengan tema yang sama, kita akan belajar dari salah satu tokoh juga, yaitu Daniel. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua kita mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Daniel pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca silih berganti. Nanti saya baca ayat 19, Bapak Ibu yang terkasih baca ayat yang ke-20. Kita akan silih berganti sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Sama-sama kita baca ayat 23, 1, 2, 3. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Amin. Kita tahu kisah Daniel. Mungkin dari sekolah minggu kita tahu ceritanya Daniel. Yang kita tahu mungkin Daniel di Goa Singa, kan begitu. Ya, dari kecil, dari sekolah minggu kita tahu ceritanya, tahu betul. Ya, bahkan akhir-akhir ini zaman sekarang maka dibuat plesetan. Ya. Ketika Yesus berjalan di Yeriko, plesetannya seperti ini, kan gitu. Tiba-tiba ada seorang pemuda bernama Daniel naik ke atas pohon. Tiba-tiba anak sekolah minggu bilang, salah kak, bukan Daniel itu Sakeus. Tunggu dulu adik-adik, kata gitu. Ya. Tiba-tiba Yesus bilang, Daniel turun, itu tempatnya Sakeus, kan begitu. Ya. Saking hafalnya anak sekolah minggu sampai tahu dia, nggak bisa terkecoh. Daniel di goa singa, Yunus di dalam perut ikan, Sakeus di atas pohon, kan begitu. Tapi hari ini saya nggak membahas bagaimana Daniel ya, diselamatkan oleh Tuhan di dalam goa singa. Saya nggak bahas itu. Ya. Yang saya bahas bagaimana iman yang dimiliki Daniel. Sehingga iman itulah yang membentuk kemauan yang besar, kemauan yang kuat. Untuk Daniel bisa bertahan di pembuangan pada masa itu. Amin. Ya. Kita mau belajar. Di sini saya catat bahwa di dalam dunia ini, salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Ya.
Dan untuk mengatasinya, untuk mengatasi ketakutan dalam hidup ini, kita hanya memerlukan keberanian dari Tuhan. Kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena kebiasaan. Dalam dunia ini yang paling kita cemaskan adalah ketakutan. Ya. Sebenarnya ketakutan itu adalah sifat hak, sifat asasi, sifat yang dibawa lahir dari manusia. Jadi namanya ketakutan itu nggak bisa kita hilangkan. Jadi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, pulang dari tempat ini jangan pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan hilangkan rasa ketakutan dalam hati saya. Hilangkan rasa ketakutan dalam hidup saya, itu nggak bisa. Amin. Yang paling penting, bagaimana kita bisa memanage ketakutan itu untuk nggak melebihi seluruhnya dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengekang ketakutan itu? Ya, ketakutan jangan sampai melebihi batas, ya, pola pikir kita, batas daya pikir kita, sehingga artinya gara-gara ketakutan kita nggak bisa berpikir. Gara-gara ketakutan kita nggak bisa berpikir secara sehat. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu. Itu yang paling utama. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan hilangkan rasa ketakutan. Tuhan hilangkan rasa takut dalam hidup saya. Sangat pusing juga, sangat berabe juga, sangat berantakan juga. Kalau manusia nggak punya rasa takut, benar? Siapapun dilawan, kan begitu. Ya, siapapun dihajar, orang nggak punya rasa takut, kan gitu ya. Jadi hari ini ya, kita belajar bagaimana supaya ketakutan ini nggak melebihi akal sehat kita. Amin. Ya, itu musuh terbesarnya. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Daniel. Di situ saya tulis, di situ saya katakan bahwa kita bisa meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena apa? Karena apa? Kebiasaan. Keberanian itu nggak bisa timbul secepat kita membalikkan telapak tangan. Kalau orang bilang, keberanian itu nggak bisa timbul tiba-tiba sehari, tiba-tiba langsung berani. Ya, kalau saya yakin dan percaya kalau hal itu terjadi itu bukan berani, tapi nekat, kan begitu. Di situ makanya saya katakan bahwa keberanian itu timbul, keberanian itu tercipta karena apa? Kebiasaan. Biasa berani, biasakan berani, biasakan berani menghadapi persoalan hidup. Biasakan berani menghadapi pergumulan hidup. Biasakan berani menghadapi problema hidup. Saya katakan buat kita semua, masalah, persoalan, problema hidup gak ada yang baru, gak ada yang update. Kalau tahun boleh baru, tahun boleh berganti. Persoalan, masalah, problema hidup kita gak ada yang baru. Gak ada Bapak Ibu didengar bahwa tahun 2024 ditemukan persoalan yang baru. Gak ada. Tahun 2024 ditemukan pergumulan yang baru. Gak ada. Jadi kalau kita biasakan menghadapi persoalan, mulai dari yang kecil, naik yang besar, naik yang lebih besar lagi. Akhir-akhirnya kebiasaan itulah yang akhirnya menimbulkan keberanian dalam hidup kita. Ya, ada Bapak Ibu tahun 2024 mengalami pergumulan yang baru? Gak ada kan? Kalau hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan membayar uang sekolah anak, tahun kemarin juga kita diperhadapkan kok bayar uang sekolah anak, benar? Gak baru. Kalau hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan membayar kontrakan rumah, setahun yang lalu juga bayar kontrakan rumah, benar? Gak ada yang baru kan? Ya. Jadi hari ini, karena semua masalah itu aja, mulai hari ini biasakan berani menghadapi masalah. Amin. Biasakan. Nah, kita mau belajar, ya, kebiasaan apa yang dilakukan Daniel sehingga akhirnya Daniel berani menghadapi persoalan yang pelik, ya, pada zaman pembuangan, pada situasi dan kondisi Daniel pada saat itu. Yang pertama, kebiasaan apa? Next,
Kita lihat ya, di situ ditulis bahwa Daniel punya kebiasaan memuji Allah semesta langit. Daniel 2 ayat 19 di situ dikatakan, firman tadi kita baca, ayat 19 di situ dikatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Yang pertama ketika pergumulan datang dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang harus kita lakukan. Ya, memuji Allah semesta langit. Ya, memuji Allah semesta langit bukan artinya kita terus ada masalah malah nyanyi-nyanyi. Enggak gitu. Pujian adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Banyak hal yang telah dikerjakannya. Menolong, memimpin, memberkati, dan melindungi. Ya. Jadi hari ini pujian itu saya bagikan buat kita semua. Dan saya artikan buat kita semua. Artinya mengucap syukur. Amin. Apapun masalahnya, mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita sampai dengan hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir ketika engkau dihadapkan dengan masalah hidupmu. Jangan pernah berpikir ketika engkau diperhadapkan dengan problema hidupmu. Lalu engkau berkata, Tuhan enggak sayang lagi sama saya. Karena masalahnya bertubi-tubi. Yang ini masalahnya belum selesai, datang masalah yang baru. Persoalan yang ini belum kelar, datang lagi persoalan yang baru. Tapi hari ini kita membiasakan, kita mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita. Yang pertama, lakukan kebiasaan, ya, meresponi segala sesuatunya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dengan memuji Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Ya. Jadi hari ini ya kebiasaan pertama yang dilakukan Daniel sehingga akhirnya Daniel bisa kuat menghadapi situasi dan masalahnya. Daniel selalu memuji Allah, mengucap syukur kepada Allah. Next, ya, sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal-hal yang dikerjakan Allah di atas, tentu sewajarnya dan sepantasnya jika kita memuji Dia sebagaimana dilakukan Daniel. Sebagai pihak, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mengalami kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan, yang harusnya kita mati tergantung di kayu salib. Tapi karena Tuhan baik, perhatikan, sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Amin. Sudah selayaknya kita berterima kasih kepada Tuhan. Sudah selayaknya kita mengagungkan Tuhan. Ini kebiasaan yang suka dilupakan oleh banyak orang. Amin. Kalau diberkati baru memuji Tuhan. Tapi kalau ada masalah malah mengutuk Tuhan. Kan gitu. Tuhan gak sayang lagi nih sama saya. Percuma saya datang rajin beribadah. Toh masalahnya juga rajin datangnya. Kan gitu. Percuma saya setia berdoa kepada Tuhan. Toh masalahnya juga setia kok datangnya sama saya terus. Kan gitu. Tapi hari ini jelas sebagai orang, sebagai anak, sebagai tebusan dari Tuhan, sudah selayaknya kita memuji kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya, ini kebiasaan yang pertama yang dilakukan Daniel. Jadi ketika Daniel mendengar satu masalah yang terjadi pada saat itu, gak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi raja. Ketika didengar Daniel, apa yang Daniel lakukan? Daniel datang kepada Tuhan. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan 3 kali sehari Daniel berdoa, berlutut kepada Tuhan. Dan memandang dan memfokuskan pandangannya ke arah Yerusalem. Firman Tuhan katakan begitu. 3 kali sehari Daniel berlutut kepada Tuhan. Jadi ketika apapun masalah,
Apapun yang terjadi dalam kehidupan Daniel pada saat itu, baik itu buruk ataupun baik, 3 kali sehari Daniel memuji Allah. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Jadi ini kita mau rubah kebiasaan kita ya. Jadi jangan mau berkatnya aja, tapi kita mau masalahnya. Masalah adalah proses untuk Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Pencobaan adalah proses untuk kita bisa lebih mendekatkan lagi diri kepada Tuhan. Ya. Karena masalah dan persoalan juga yang membuat kita bisa naik kan begitu. Ya. Bapak Ibu, seorang anak, seorang murid tidak akan mungkin bisa naik kelas kalau enggak melewati ujian, benar? Ya. Kalau enggak ada ujiannya enggak mungkin guru bilang dia naik kelas nih, enggak. Tapi harus ada proses, harus ada ujian, harus ada masalah yang harus kita hadapi. Di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang menunggu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mau semakin diberkati, siapa yang semakin mau diberkati? Pulang dari tempat ini berdoa, Tuhan kasih saya masalah yang lebih besar. Mau, amin. Haleluya. Kan mau diberkati. Di balik setiap masalah Tuhan sediakan berkat, kan gitu. Masalah kecil berkatnya kecil. Masalah besar pasti berkatnya besar. Haleluya. Tadi pagi saya katakan bahwa Musa punya masalah yang sangat berat ketika di depan lautnya berau, kan begitu. Di belakang tentara Mesir mengejarnya. Masalahnya berat dong. Tapi lihat, di balik masalah yang besar, Tuhan kasih keajaiban. Ya, lautnya terbelah. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau menerima keajaiban yang besar, masalah, berkat yang besar, pulang dari tempat ini sama-sama. Suami istri masuk ke dalam kamar, pegangan tangan, berseru, Tuhan kasih keluarga kami masalah yang lebih besar. Mau? Kan supaya berkatnya besar. Ya, haleluya. Nah ini, ya. Terus di situ saya katakan buat dia bukan Allah yang gila pujian, tetapi memang layak untuk dipuji. Amin. Tuhan bukan gila pujian, tapi memang Tuhan layak dipuji. Haleluya. Ya, biarlah kita memuji Tuhan, biarlah kita memuji Dia bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan sikap dan tindakan yang benar di mata Tuhan. Amin. Memuji Tuhan bukan kita jago nyanyi, jadi WL, jadi singer, tiap hari kita nyanyi, enggak itu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana hidup kita menggambarkan kita anak Tuhan. Amin. Bagaimana perbuatan kita, tindak laku kita menggambarkan kita orang yang dikasihi Tuhan. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi yang pertama, selalu memuji Tuhan, dan lebih spesifik lagi, biarlah hidup kita hidup yang menggambarkan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Ini kebiasaan ini yang pertama, yang mendasar, kan gitu. Karena kebiasaan yang pertama ini jarang, ya. Memuji Tuhan paling kencang kalau di gereja, keluar dari gereja lupa. Ya. Tapi hari ini kita boleh diingatkan, kita boleh disadarkan. Yang pertama, kebiasaan yang pertama, kebiasaan suka memuji Tuhan. Yang lebih penting lagi, pujian itu keluar dari tindak laku perbuatan kita setiap harinya. Amin Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, next, apalagi kebiasaan yang dilakukan Daniel. Ya. Apalagi kebiasaan yang dilakukan Daniel sehingga Daniel akhirnya punya keberanian yang kuat. Ya. Di situ dikatakan dalam Daniel pasal yang kedua ayat ke-20. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Jadi yang kedua, kebiasaan yang dilakukan Daniel pada saat itu adalah selalu mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Seringkali
Seringkali kita lupa akan hal ini. Ya. Keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat, bukan juga karena kuat, bukan juga karena gagahnya, tetapi karena sikap mengandalkan Allah. Amin. Jadi bagaimana kita punya keberanian? Mulai kebiasaan selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jadi keberanian itu bukan dibiasakan kita latihan bela diri. Keberanian itu bukan dibiasakan kita ya melakukan hal-hal yang lain sebagainya. Tapi yang perhatikan, kebiasaan untuk kita bisa berani menjalani hidup ini, biasakan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Haleluya Bapak Ibu. Ya, ini yang dilakukan Daniel. Ketika didengar gak ada satu orang pun bisa mengartikan mimpi raja. Apa yang dilakukan Daniel? Menghadap Tuhan, memuji Allah 3 kali sehari, berlutut berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Seringkali kita memang mengandalkan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang menjadi prioritas. Tuhan yang menjadi alternatif paling belakang. Ketika masalah datang, apa yang kita lakukan? Ini mah gampang masalahnya. Tenang, saya punya kenalan. Tenang, saya punya relasi. Pasti beres, kan begitu. Kalau ada persoalan tenang, kan gitu. Kita punya keluarga yang mampu. Kita punya saudara yang kuat, yang gagah, pasti beres. Dan kalau mentok baru larinya kepada Tuhan. Tapi hari ini biasakan sekecil apapun masalah dalam hidupmu, selalu andalkan Tuhan. Amin. Selalu andalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Ada satu ilustrasi seperti ini. Dalam arisan keluarga besar, tiba-tiba ada pamannya. Kalau orang Batak bilang ada tulang datang, hadir. Tulangnya orang terkenal, punya jabatan, punya harta dan lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah arisan keluarga ini tulangnya ngomong, semua kalau ada masalah ngomong sama saya. Kalau ada persoalan ngomong sama saya. Puji Tuhan pada saat itu memang gak ada yang punya masalah. Pada saat itu gak ada yang punya persoalan. Selang 3 bulan kemudian, ya, ada saudaranya punya masalah, punya persoalan, perlu dibantu, perlu ditolong. Dia ingat kata tulangnya. Dia datang ke rumah tulangnya. Dia cerita, tulang saya punya masalah, begini dan begitu. Tolong bantulah tulang, tolonglah kasih pinjaman, tolonglah tulang, tolonglah. Karena tulang kan janji kalau ada masalah datang sama tulang. Tulangnya bantu atau tidak? Bantu nggak? Enggak kan? Karena tulangnya nggak pernah janji bantu. Cuman kalau ada masalah ngomong aja, ya ngomong aja. Kalau ada persoalan ngomong, dibantu mah enggak, ngomong aja kan gitu. Ya. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, setiap masalah dalam hidup kita, ya, Tuhan bukan saja bantu, tapi Dia terus ada menyertai di dalam hidup. Amin. Ya, hari ini kita mau ubah kebiasaan hidup kita, selalu mengandalkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Next, ya. Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber hikmat dan kekuatan. Hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Ya, kekuatan dari Tuhan juga sangat kita perlukan. Karena perjalanan hidup ini tidak selalu mudah untuk kita lewati. Benar? Ya. Makanya kita perlu kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Perjalanan dalam hidup ini sulit. Bahkan Alkitab tidak ada satu kalimat pun, ada satu ayat pun tertulis dalam Alkitab. Ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita taat beribadah kepada Tuhan, ketika kita taat berdoa kepada Tuhan, Tuhan gak janjikan kita bebas dari masalah. Haleluya. Ketika Bapak Ibu setia datang beribadah setiap minggu, saking setianya, Bapak Ibu hari Minggu full. Dari jam 8 lanjut jam 10, lanjut nanti jam 6 sore. Kan begitu.
perhatikan Bapak Ibu, Tuhan gak pernah ngomong kalau hari Minggu minimal lebih dari 1 kali ibadah engkau bebas dari masalah. Gak ada. Amin. Ya. Yang Tuhan janjikan dalam setiap permasalahan dalam hidup kita, Tuhan ada selalu menyertai kita. Amin. Untuk itu perlu kita andalkan Tuhan. Amin. Untuk itu kita perlu mengandalkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Karena saya tulis perjalanan hidup ini ya nggak selalu mudah untuk kita lewati. Ya, kita perlu Tuhan untuk selalu menemani kita. Amin. Yang berikutnya, apa kebiasaan yang dilakukan Daniel? Ya, sehingga akhirnya dia punya keberanian yang kuat di dalam Tuhan. Daniel punya kebiasaan mempercayai Allah penjawab doa. Daniel 2 ayat 23, perhatikan. Daniel 2 ayat 23 saya akan bacakan. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Yang telah memberitahukan kepada kami sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Ya, engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Kebiasaan ini mungkin sering juga kita lupakan. Banyak dari kita berdoa, banyak dari kita ketika berserah pada Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita berserah, apa yang kita ucapkan? Ya berdoa saja. Dijawab puji Tuhan, gak dijawab gak apa-apa. Amin, benar. Tapi hari ini punya kebiasaan, yakin setiap doamu Tuhan akan jawab. Haleluya Bapak Ibu. Setiap permohonanmu Tuhan yang akan mengabulkan. Karena banyak dari kita kan begitu. Ya udahlah, sesuai dengan firman Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan, diwajibkan berdoa. Mau dijawab atau enggak, yang penting berdoa. Ini yang salah. Ya. Jadi hari ini ubah kebiasaannya. Yakinlah setiap doamu enggak akan berlalu dengan cuma-cuma. Setiap permohonanmu yang engkau naikkan di hadapan Tuhan enggak akan nyangkut di genteng rumah. Kan begitu. Ya. Yakin Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Haleluya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin lupa kan kita. Pasti Bapak Ibu akan sering ya melakukan seperti itu. Ya udahlah, udah mentok, udah nggak tahu lagi jalan keluar, udah nggak ada lagi yang bisa bantu, udah nggak ada lagi yang bisa tolong. Berdoalah kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan dengar, kan begitu, ya. Mudah-mudahan Tuhan jawab. Tapi hari ini kita ubah yuk kebiasaannya. Apapun masalah dalam hidupmu, berdoa dan yakinlah Tuhan pasti menjawab doamu. Haleluya Bapak Ibu. Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang menjawab doa-doanya. Gitu. Ya. Kalau orang punya iman yang kuat, ya, punya kemauan yang kuat, pastinya apapun yang dia lakukan, dia yakin pasti berhasil, benar? Kalau kita mau punya kemauan yang kuat untuk masa depan kita mungkin, punya kemauan yang kuat untuk rumah tangga kita, untuk punya kemauan yang kuat buat anak-anak kita hari ini, yakinlah apa yang kau ucapkan, apa yang kau doakan, apa yang kau mohonkan, Tuhanlah yang akan menjawabnya. Ya, jadi jangan mudah-mudahan. Ya mudah-mudahanlah Tuhan dengar, kan enggak. Ya mudah-mudahan ya Tuhan juga bilang mudah-mudahan ya saya ingat, kan begitu. Ya. Tapi hari ini ubah ya. Kita yakin dan percaya Tuhanlah yang pasti menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu. Ya. 3 kebiasaan ini luar biasa. Yang pertama punya kebiasaan yang selalu memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan
lebih khusus bagaimana hidup kita mencerminkan kita anak-anak Tuhan yang benar. Amin. Ya. Yang kedua tadi dikatakan selalu mengandalkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kita, selalu andalkan Tuhan. Ya. Apapun persoalan dalam hidup kita, selalu andalkan Tuhan. Ya. Mau dibilang apapun kata orang, pokoknya kalau ada masalah sebentar ya, saya berdoa dulu. Dan yang terakhir, yakin setiap doamu Tuhan yang menjawabnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau ketiga hal ini yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita punya ambisi seperti apa, kemauan seperti apa, Tuhanlah yang menyertai. Ya, amin. Tuhan yang menolong setiap perencanaan dalam hidup kita. Setiap apapun yang kita harapkan dalam hidup kita. Ya, Tuhan pasti memberkati. Tuhan yang membuat kita sukses. Kerjakan bagian kita, selanjutnya Tuhan yang menyempurnakan segalanya. Amin. Ya. Bagian kita cuman apa? Cuman berdoa. Yakin Tuhan yang menyempurnakan setiap doamu. Ya. Next terakhir, teka-teki dari mimpi raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Ya. Jadi akhirnya Daniel lah yang bisa mengartikan mimpi raja pada saat itu. Dengan apa Daniel bisa memimpikan? Ya. Ketika didengarnya, maka Daniel memuji Allah semesta langit. Ya. Ketika didengarnya masalah itu, Daniel berkata, Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Amin. Ketika didengarnya mimpi raja itu, Daniel yakin Tuhanlah yang akan menjawab setiap doa-doanya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini apapun masalah dalam hidup kita, ya, biasakan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Ya, apapun masalah dalam hidup kita, biasakan andalkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kita, biasakan bahwa Tuhanlah yang pasti akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Ya. Mempercayai bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu. Memberi apa kita apa? Ketenangan. Mempercayai bahwa Allah penjawab setiap doa kita setiap waktu. Membuat apa? Kita berani. Pokoknya walaupun sampai titik deadline-nya, aku percaya Tuhanku gak pernah terlambat menolong. Amin. Tuhan juga gak pernah terlalu awal menolong. Ya, jadi semuanya indah, tepat pada waktunya. Amin. Itu yang harus kita percaya. Sehingga apa? Kita punya keberanian yang kuat dalam mengarungi hidup ini. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemusik WL Singer untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada siang hari ini. Untuk mengingatkan kami. Untuk kami selalu